Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Dan saat ini kami bersama mau mengawali hari ini dengan mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, biarlah kami diberkati dan diingatkan, bahkan diarahkan untuk menjalani kehidupan khususnya di awal tahun 2026 ini dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang percaya tentu merindukan kehidupan yang diberkati Tuhan sepanjang tahun. Bukan hanya pada momen-momen tertentu, bukan hanya ketika keadaan sedang baik, tetapi di dalam setiap musim kehidupan. Baik saat penuh sukacita maupun ketika menghadapi tantangan dan pergumulan. Namun realitas hidup seringkali membuat banyak orang mempertanyakan konsistensi dari berkat Tuhan. Ada waktu di mana kita merasa Tuhan begitu dekat dan murah hati. Tetapi ada juga masa ketika hidup terasa kering, berat, dan penuh ketidakpastian. Firman Tuhan di dalam kitab Yakobus 1 ayat 17 yang menjadi nats perenungan kita hari ini memberikan dasar iman yang kuat tentang sumber dan sifat berkat Tuhan. Ayat ini menyatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pernyataan ini menegaskan bahwa segala berkat yang kita alami tidak bersumber dari dunia, keadaan atau usaha manusia semata, saudara, melainkan berasal dari Allah sendiri. Tuhan adalah sumber segala kebaikan, dan apa yang Ia berikan selalu baik, sempurna, dan tepat pada waktunya. Yakobus menulis ayat ini untuk meneguhkan iman jemaat agar tidak salah memahami karakter Allah, terutama di tengah pencobaan dan kesulitan hidup. Ia ingin menegaskan bahwa Tuhan bukan penyebab penderitaan manusia, melainkan sumber segala kebaikan. Di dalam dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, firman ini mengarahkan pandangan kita kepada Allah yang tidak pernah berubah. Dari Dialah berkat sejati mengalir, dan kepadanya lah kita dapat bersandar dengan penuh keyakinan. Renungan ini mengajak kita untuk melihat berkat Tuhan bukan sebagai sesuatu yang kebetulan, saudara, atau sementara, tetapi sebagai bagian dari karakter Allah yang setia. Ketika kita mengenal siapa Tuhan sebenarnya, kita akan memahami bahwa berkatnya tidak bergantung pada situasi kehidupan, melainkan pada kasih dan kesetiaannya yang kekal. Inilah dasar untuk menjalani kehidupan yang diberkati sepanjang tahun, saudara. Nah, saya mengajak kita bersama untuk fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membahas 4 hal utama. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu sumber berkat yang sejati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yakobus dengan sangat jelas menyatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Pernyataan ini bukan sekedar penghiburan, melainkan sebuah penegasan iman yang mendasar. Yakobus ingin menyingkirkan setiap keraguan tentang asal-usul kebaikan di dalam hidup manusia. Ia menegaskan bahwa sumber dari segala berkat yang sejati bukanlah keadaan, nasib, atau kemampuan manusia, melainkan Allah sendiri. Tidak ada satupun kebaikan di dalam hidup kita yang berdiri sendiri atau muncul secara kebetulan. Semua yang baik, baik itu kehidupan yang masih kita nikmati, kesehatan yang menopang aktivitas kita, kekuatan untuk bertahan di tengah tekanan, kesempatan untuk bertumbuh maupun pengharapan di masa depan, semuanya berasal dari Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Penegasan ini sangat penting, saudaraku, karena manusia cenderung mengaitkan berkat dengan faktor-faktor yang terlihat. Ketika usaha berhasil, manusia mudah berkata itu hasil kerja keras. Ketika hidup berjalan lancar, manusia menganggapnya sebagai keberuntungan.
Namun firman Tuhan mengoreksi cara pandang tersebut dengan mengingatkan bahwa di balik setiap usaha, kesempatan dan keberhasilan ada tangan Allah yang bekerja. Bahkan kemampuan untuk bekerja, berpikir dan mengambil keputusan itu pun merupakan anugerah dari Tuhan. Dengan demikian tidak ada ruang bagi kesombongan manusia karena seluruh kehidupan berdiri di atas kemurahan Allah. Secara teologis, ayat ini menempatkan Allah sebagai pusat dari seluruh konsep berkat. Berkat bukanlah hasil utama dari kerja keras manusia, keberuntungan, atau kecerdasan semata. Meskipun Tuhan memang dapat memakai semua itu sebagai sarana untuk menyatakan kebaikannya, sumber utamanya tetaplah Allah, saudara. Ketika seseorang memahami kebenaran ini, orientasi imannya diubahkan. Hidup tidak lagi berpusat pada apa yang dimiliki atau dicapai, melainkan pada siapa yang menjadi sumber segalanya. Iman diarahkan untuk tidak menggantungkan hidup pada hal-hal duniawi yang mudah berubah, seperti harta, posisi, atau keamanan manusiawi, melainkan pada Tuhan yang memberi dengan kasih dan hikmat yang sempurna. Dari sisi ekspositori, penggunaan dua frasa yang berbeda, yaitu pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, menekankan kualitas dari apa yang Tuhan berikan. Yakobus ingin menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah memberi secara asal-asalan. Apa yang datang dari Allah selalu baik di dalam esensinya dan sempurna di dalam tujuannya. Tuhan tidak pernah memberi sesuatu yang sia-sia, merugikan, atau keliru. Setiap berkat yang datang dari Tuhan selalu mengandung maksud ilahi, sekalipun terkadang maksud itu belum langsung kita pahami. Bahkan di dalam hal-hal yang tampak sebagai keterlambatan, penantian, atau kekurangan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam bagi pertumbuhan iman dan karakter kita, saudara. Seringkali manusia menilai kebaikan Tuhan hanya dari hasil akhir yang terlihat. Ketika doa dijawab sesuai harapan, Tuhan dianggap baik. Namun ketika jawaban terasa tertunda atau berbeda dari keinginan, hati mudah diliputi kekecewaan. Firman Tuhan mengajar kita, saudara, untuk melihat berkat bukan hanya dari apa yang diterima, tetapi dari siapa yang memberi. Tuhan yang sempurna tidak pernah salah di dalam memberi. Ia bekerja melampaui penglihatan manusia dan menata hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan yang kekal itu. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak orang mencari sumber berkat di luar Tuhan, yakni melalui harta, jabatan, relasi, atau rasa aman yang ditawarkan dunia. Selama semua itu stabil, hidup terasa baik-baik saja. Namun ketika hal-hal tersebut terguncang, iman pun ikut goyah dan hati dipenuhi kecemasan. Sebaliknya, ketika seseorang menyadari bahwa sumber berkat sejati adalah Tuhan, hatinya menjadi lebih tenang dan teguh. Ia tidak mudah panik oleh perubahan keadaan karena ia tahu bahwa sumber kehidupannya tidak pernah berubah. Ia belajar bersyukur bukan hanya saat menerima banyak, tetapi juga saat menerima cukup. Karena ia percaya bahwa apa yang Tuhan berikan selalu yang terbaik menurut kehendak-Nya. Mengenal Tuhan sebagai sumber berkat sejati menolong kita menjalani hidup dengan perspektif yang benar, saudara. Kita tidak lagi mengejar berkat sebagai tujuan utama, seolah-olah berkat adalah pusat kehidupan. Sebaliknya, kita mengejar Tuhan sebagai sumber kehidupan itu sendiri. Dari hubungan yang benar dengan Tuhan inilah berkat yang sejati mengalir. Berkat yang tidak bergantung pada keadaan, tidak ditentukan oleh musim kehidupan, dan tidak mudah digoyahkan oleh perubahan dunia. Berkat inilah yang menopang kita bukan hanya untuk sementara waktu, tetapi sepanjang tahun dan sepanjang hidup kita di dalam Tuhan, saudara. Puji Tuhan, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu Allah tidak pernah berubah. Saudaraku, Yakobus melanjutkan pernyataannya dengan menggambarkan Allah sebagai Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ungkapan ini, saudara, mengandung kebenaran rohani yang sangat mendalam tentang karakter Allah. Di dalam dunia yang terus berubah, di mana keadaan manusia dan situasi hidup seringkali tidak dapat diprediksi, firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tetap sama. Ia tidak dipengaruhi oleh waktu, keadaan, atau kondisi manusia.
Sifatnya konsisten, setia, dan dapat diandalkan. Secara teologis, ketidakberubahan Allah yang sering disebut sebagai imutabilitas Allah menjadi dasar kepercayaan umatnya. Jika Allah berubah-ubah, maka janjinya pun tidak dapat dipercaya. Namun firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran pada dirinya. Ini berarti bahwa kasihnya tidak berkurang, kebaikannya tidak memudar, dan kesetiaannya tidak pernah goyah. Apa yang Tuhan nyatakan di masa lalu tetap berlaku hari ini dan akan tetap sama sampai selama-lamanya. Dari sisi ekspositori, frasa Bapa segala terang menggambarkan Allah sebagai sumber terang, kebenaran, dan kehidupan. Terang tidak membawa kebingungan atau tipu daya. Terang menyingkapkan, menuntun, dan memberi arah. Berkat yang datang dari Allah tidak pernah disertai maksud tersembunyi yang jahat atau niat untuk mencelakakan. Sebaliknya, setiap berkat yang Ia berikan selalu lahir dari kasih dan hikmat-Nya yang sempurna. Ketika Tuhan memberkati, Ia melakukannya dengan tujuan membangun, memulihkan, dan menuntun umat-Nya kepada kehidupan yang benar, saudara. Di dalam pengalaman hidup, seringkali manusia menilai kesetiaan Tuhan berdasarkan situasi yang sedang dialami. Ketika doa dijawab dengan cepat, Tuhan dianggap baik. Ketika doa belum dijawab, iman mulai goyah. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa kebaikan dan kesetiaan Allah tidak diukur dari perasaan atau keadaan sesaat. Tuhan tetap setia bahkan ketika hidup terasa sulit. Ketidakberubahan Allah menjadi jangkar iman yang menolong kita bertahan di tengah badai kehidupan. Ketika kita memahami bahwa Tuhan tidak pernah berubah, saudara, kita dapat melangkah dengan keyakinan sepanjang tahun ini. Kita tidak hidup di dalam ketakutan akan masa depan karena Allah yang memberkati kemarin adalah Allah yang sama memegang kita hari ini dan bahkan esok hari. Kesadaran ini memberi ketenangan, kekuatan, dan pengharapan yang teguh, saudara. Karena kita tahu bahwa sumber berkat tidak pernah bergeser atau meninggalkan kita. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita yang ketiga, yaitu berkat yang sempurna. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yakobus tidak hanya menyebut berkat sebagai pemberian yang baik, tetapi juga sebagai anugerah yang sempurna. Kata sempurna di sini tidak berarti tanpa tantangan atau masalah, melainkan utuh, lengkap, dan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan mengetahui dengan tepat apa yang kita perlukan, kapan kita membutuhkannya, dan bagaimana memberikannya agar mendatangkan kebaikan yang sejati di dalam kehidupan kita. Secara teologis, kesempurnaan berkat Tuhan berkaitan erat dengan hikmat-Nya. Tuhan melihat hidup kita secara utuh dari awal sampai akhir. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Demikian pula apa yang kita anggap sebagai keterlambatan seringkali adalah bagian dari proses pembentukan iman. Berkat Tuhan tidak pernah datang terlalu cepat atau terlalu lambat, saudara. Ia selalu datang tepat pada waktunya sesuai dengan rencananya yang kekal. Dari sisi ekspositori, Yakobus ingin menegaskan bahwa Allah tidak pernah memberi dengan sembarangan. Setiap anugerah yang Ia curahkan memiliki tujuan yang jelas. Berkat Tuhan tidak hanya menjawab kebutuhan lahiriah, tetapi juga membentuk karakter rohani. Melalui berkat dan bahkan melalui penantian, Tuhan sedang mengajar umat-Nya untuk bertumbuh di dalam iman, kesabaran, dan ketergantungan kepadanya. Dengan demikian, saudara, berkat Tuhan tidak hanya dirasakan, tetapi juga menghasilkan perubahan hidup. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali mengukur berkat berdasarkan keinginan pribadi. Ketika harapan tidak dipenuhi, kekecewaan mudah muncul. Namun firman Tuhan mengundang kita untuk mempercayai kesempurnaan rencana Tuhan itu. Ketika kita menyerahkan waktu dan cara Tuhan bekerja kepadanya, kita belajar hidup di dalam damai. Kita menyadari bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita daripada diri kita sendiri. Berkat yang sempurna membawa kita kepada kedewasaan rohani. Kita tidak lagi menuntut Tuhan untuk mengikuti rencana kita, melainkan belajar mengikuti rencana Tuhan. Dari sikap hati yang demikian, lahirlah iman yang kokoh dan pengharapan yang tidak mudah digoncangkan, saudara. Inilah berkat yang menopang hidup kita, saudara. Bukan hanya untuk sesaat,
tetapi sepanjang tahun dan sepanjang perjalanan iman kita. Puji Tuhan. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir dalam perenungan kita hari ini, poin yang keempat, yaitu respon terhadap berkat. Saudaraku, setelah memahami bahwa segala pemberian yang baik berasal dari Allah dan bahwa Ia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, pertanyaan penting yang perlu kita renungkan adalah bagaimana seharusnya respon iman kita terhadap berkat Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya mengajarkan tentang siapa Allah, tetapi juga mengajarkan bagaimana umatnya hidup sebagai respon terhadap kebenaran tersebut. Berkat Tuhan yang sempurna menuntut sikap hati yang benar dari orang percaya. Secara rohani, respon iman yang pertama adalah rasa syukur. Ketika kita menyadari bahwa setiap kebaikan berasal dari Tuhan, hati kita akan dijauhkan dari sikap menuntut dan keluhan. Rasa syukur menolong kita untuk melihat tangan Tuhan bukan hanya dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam berkat-berkat sederhana yang seringkali terabaikan. Hidup yang bersyukur adalah tanda pengenalan yang benar akan karakter Allah sebagai Bapa yang baik. Respon iman yang kedua adalah kepercayaan. Karena Tuhan tidak pernah berubah, kita dipanggil untuk percaya kepadanya di dalam setiap musim kehidupan. Iman tidak diukur dari seberapa lancar hidup berjalan, tetapi dari kesetiaan kita untuk tetap berharap kepada Tuhan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan saudara. Kepercayaan ini membebaskan kita dari ketakutan akan masa depan, karena kita yakin bahwa Tuhan yang memberi berkat juga setia memelihara. Yakobus menempatkan pengajaran ini di dalam konteks kehidupan iman yang praktis. Iman sejati selalu terlihat melalui sikap dan tindakan saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup dengan hati yang taat, kerendahan hati dan terbuka untuk dibentuk. Ketika berkat datang, ia tidak menjadi sombong. Ketika berkat terasa tertunda, ia tidak menjadi tawar hati. Ia tetap setia karena imannya berakar pada Allah, bukan pada keadaan itu sendiri. Di dalam kehidupan sehari-hari, respon iman juga terlihat dari bagaimana kita menggunakan berkat yang Tuhan percayakan. Berkat Tuhan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dikelola dengan bijaksana dan dipakai sesuai kehendaknya. Ketika kita hidup dengan kesadaran ini, saudara, berkat Tuhan tidak menjadi beban atau godaan, melainkan sarana untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati sesama. Inilah respon iman yang dewasa dan berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, di akhir perenungan ini saya mau menyimpulkan firman Tuhan di dalam kitab Yakobus 1 ayat 17 memberikan dasar iman yang kokoh tentang sumber dan sifat berkat Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Allah yang setia dan tidak pernah berubah. Di dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kebenaran ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi umat Tuhan untuk melangkah dengan keyakinan. Hidup yang diberkati sepanjang tahun bukan terutama tentang keadaan yang selalu mudah atau berkelimpahan, melainkan tentang hubungan yang benar dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Allah sebagai sumber segala berkat, sebagai sumber segala kebaikan, kita belajar hidup dengan hati yang bersyukur. Ketika kita percaya bahwa Ia tidak pernah berubah, kita mampu bertahan di dalam setiap musim kehidupan. Ketika kita menerima berkat-Nya dengan iman, hidup kita dibentuk menjadi semakin dewasa dan serupa dengan kehendak-Nya. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati umat-Nya, saudara. Ia tahu apa yang diperlukan oleh kita, kapan kita membutuhkannya, dan bagaimana memberikannya dengan sempurna. Tugas kita adalah hidup di dalam kepercayaan dan ketaatan tentunya, menyerahkan seluruh hidup kepadanya hari demi hari, saudara. Kiranya di sepanjang tahun ini kita berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, sumber segala berkat, dan Allah yang setia. Di dalam setiap musim kehidupan, baik di dalam berkelimpahan maupun di dalam kekurangan, marilah kita tetap berpegang pada firman-Nya. Dengan demikian kita akan mengalami bahwa berkat Tuhan bukan hanya sesaat tetapi nyata dan menyertai hidup kita sepanjang tahun, saudara. Puji Tuhan, saya berdoa kiranya seluruh pendengar doa penguat iman channel hari ini mengalami berkat Tuhan di sepanjang tahun 2026. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu.
Kami banyak belajar tentang cara-cara Tuhan memberkati umat-Nya. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk di tahun 2026 ini ya Tuhan, kiranya menjadi tahun yang penuh dengan berkat. Bukan dengan kelimpahan materi saja Tuhan, bukan dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, tapi hal-hal batiniah, terutama pengenalan kami akan Engkau Tuhan semakin bertumbuh dan bertambah. Kami semakin dilimpahi dengan pengenalan yang baik akan Tuhan. Kami semakin diberkati secara spiritual. Bila kami semakin dekat dengan Tuhan, iman kami semakin bertambah-tambah hari demi hari. Karena kami mau mencintai Engkau lebih daripada segalanya ya Tuhan. Kami percaya ketika kami mengutamakan kerajaan-Mu, berkat Tuhan akan mengikuti. Roh Kudus memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera di sepanjang tahun ini. Kami tahu ada banyak hal suka duka yang akan kami alami, tapi kami mau percaya terus kepada Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya seluruh pendengar Doa Penguat Iman Channel hari ini diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dan khususnya di sepanjang hari ini kiranya berkat Tuhan menyertai dimanapun kami berada, pimpinan Tuhan menyertai dimanapun kami, biar semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersama mengakhiri perenungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.